green productivity, produktivitas hijau sangat menarik untuk dipelajari teman-teman. Bagus kita terapkan, bagus kita implementasikan untuk hari esok yang lebih baik ya. Jadi apa itu green productivity? Tujuan green productivity itu sustainability atau keberlanjutan atau bisa disebut juga lestari ya. Itu tiga-tiganya sama lah. Dalam green productivity itu ada 3 fokus. Yang pertama lingkungan, yang kedua profitabilitas, yang ketiga kualitas. Atau kalau kita lihat referensi yang lain, ada 3 pilar keberlanjutan. Nah ini sama dengan 3 fokus GP ini. 3 pilar keberlanjutan yaitu pertama adalah environmental, lingkungan ya. Kemudian sosial, nanti kaitannya dengan kualitas. Kemudian economic, ini kaitannya dengan profitabilitas. Atau juga ada 3P ya. People, planet, profit ya. People nanti kualitas, planet hubungannya dengan lingkungan, profit dengan profitabilitas. Nah, di green productivity 3 fokus. Pertama lingkungan, kedua profitabilitas, ketiga kualitas. Nah, di dalam GP ada prinsip panduan ya. Prinsipnya apa? Menekankan akuntabilitas. Jadi memang dia terhitung sekali akuntabilitas ya. Yang kedua, pencemar itu membayar. Yang ketiga, pendekatan kehati-hatian. Yang keempat, pembangunan manusia, dan yang terakhir, kelima, keunggulan kompetitif ya. Di dalam green productivity itu ada 6 langkah, 13 tugas atau 6 steps, 13 tests ya. Untuk saya memudahkan, apa itu 6 langkah? Saya menyingkat Mr. PIMS. Yang pertama M, mulai atau getting start. Yang kedua rencana, planning. Yang ketiga pilih ya. Generating, evaluating, and prioritizing GP option. Jadi memprioritaskan pilihan-pilihan gitu ya. Yang keempat I, implementasi, implementing GP option ya, mengimplementasikan pilihan yang tadi yang terpilih. Yang kelima M, monitoring and reviewing, memonitor dan mereview. Yang keenam sustain ya, sustaining GP atau keberlanjutan dari GP. Nah, itu 6 langkah atau 6 steps dari GP ya. Kita ulangi lagi. Yang pertama getting start, mulai. Mr. PIMS. M, getting start, mulai. R, rencana atau 2 planning. 3 P, pilih ya. Generating, evaluating, and prioritizing GP option. Yang keempat implementasi, implementing GP option. Yang kelima M, monitoring and reviewing. Yang keenam S, sustaining GP. Jadi Mr. PIMS ya. Silakan teman-teman membuat singkatan sendiri. Ini untuk memudahkan. Nah, di dalam GP ada 13 tugas ya. Dari 6 langkah masing-masing memilih tugas ya. Di sini ada 222, 322 ya. Langkah pertama ada 2 tugas, langkah kedua ada 2 tugas, langkah ketiga ada 2 tugas, langkah keempat ada 3 tugas, langkah kelima ada 2 tugas, langkah keenam ada 2 tugas. Total 13. Jadi mengingatnya 222, 322. Oke. Apa itu tugas? Dalam langkah pertama, getting start, ada 2 tugas. Pertama, team formation. Kita bentuk tim. Biasa ya. Kita memulai, kita bentuk tim. Panggil orang, ajak orang, bentuk tim. Siapa ketuanya, siapa anggota, siapa mungkin ada sekretaris, wakil, dan lain-lain gitu ya. Setelah kita memulai, langkah kedua adalah kita melakukan survei ya, untuk mengumpulkan informasi, mengumpulkan data. Ya, singkatnya kalau kita mau yang mudah aja, misalnya kita mau merapihkan sebuah gedung gitu ya, kita ajak kawan, kemudian kita lihat gedung ini apa saja isinya gitu ya, informasi yang ada di gedung, barang-barang, data-data yang ada di gedung. Itu 2 langkah.
dari step pertama, guessing step. Yang kedua, langkah kedua adalah planning. Isinya dua tugas. Isinya dua tugas. Apa saja? Setelah kita survei ya, tugas yang pertama di step planning adalah kita mengidentifikasi masalah. Nah, masalah ini dari hasil informasi yang kita dapat, kita identifikasi ada masalah apa aja dari informasi yang tadi ya. Masalah apa saja. Itu langkah yang pertama dalam planning. Langkah yang kedua, kita men-set objek dan target. Setelah kita tahu masalahnya, kita tentukan apa sih tujuan kita nih, target kita ini. Ya. Kita mau bikin ruangan itu seperti apa, gitu ya. Oh, kita mau bikin ruangan itu mudah, rapi, gampang dipilih sehingga mengefisiensikan waktu dalam memilih barang-barang ketika diperlukan, gitu ya. Atau lain-lain. Ya. Dua. Ada step yang ketiga. Step yang ketiga ada dua tugas. Dua. Ada dua tugas di step yang ketiga. Step yang ketiga itu tadi apa? Mr. Pims. Pilih. Nah, di step yang ketiga ini generating, evaluating, and prioritizing GP option. Jadi kita membuat pilihan. Ya, membuat pilihan-pilihan apa yang perlu kita capai gitu ya, pilihan-pilihan. Kemudian kita screening ya, tahap keduanya, tugas keduanya setelah membuat pilihan itu kita screening, evaluating ya. Kita screen dari pilihan-pilihan itu, kita evaluasi, kemudian kita prioritaskan. Mana yang akhirnya menjadi terpilih? Ya, nah, ini pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan tidak, ya itu pilihan-pilihan, opsi-opsi. Ya. Langkah yang keempat adalah implementing ya. Tadi Mr. Pims, implementasi atau implementing GP option. Jadi di langkah ketiga ini ada 3 tugas. 2, 3. Nah, 3 tugas. 3 tugas setelah di step yang ketiga tadi itu kita sudah memprioritaskan pilihan, maka di step keempat ya, tugas pertama adalah memformulasikan rencana untuk implementasi. Kita formulasikan dulu rencana implementasinya. Ya. Kemudian tugas kedua setelah rencana implementasi, kita implementasikan pilihan yang terpilih. Ya, select option itu kita implementasikan. Ya. Setelah itu, langkah ketiganya ya, kita melakukan pelatihan, membangun kepedulian, ya, training, awareness building, kemudian developing competence, ya, membangun kompetensi. Jadi ada 3 tugas di dalam langkah keempat. Apa tadi? Yang pertama adalah memformulasikan rencana implementasi, ya, atau formulating GP implementation plan. Tugas yang kedua, implementing selected option. Nah, tugas yang kedua dari langkah ketiga ini berarti tugas ke-8 ya. Kita mengimplementasikan opsi yang sudah dipilih. Tugas yang ke-9 atau tugas ketiga dari langkah ke-4 tadi ya adalah training, awareness building, development competence. Kita sudah langkah keempat, apa langkah yang kelima? Mr. Pims, langkah yang kelima adalah M. Monitoring, yaitu monitoring and reviewing. Ya. Di langkah kelima ini ada 2 tugas, 2, 3, 2. Ada 2 tugas. Tugas yang pertama adalah monitoring dan evaluasi hasil implementasi itu tadi. Ya. Tugas yang berikutnya yang menjadi tugas ke-11 manajemen review. Jadi kita memanage hasil review. Ya, kita manage. Itu langkah ke-5. Kemudian langkah ke-6 ya Mr. Pims S. Sustaining GP. Keberlanjutan GP. Di langkah ke-6 ada 2, 3, 2. Ada 2 tugas.
ya. Yang akhirnya menjadi tugas ke-12 dan tugas ke-13. Tugas ke-12 apa? Yang pertama adalah incorporating change into organizational management system. Jadi mengkorporating ya perubahan ke dalam organisasi manajemen sistem. Ya, sistem manajemen organisasi. Ya. Yang terakhir, langkah ke-13, identifying new additional problem area for continuous improvement. Ya. Mengidentifikasi ya masalah tambahan ya untuk keberlanjutan ya, untuk pengembangan keberlanjutan. Nah, itu langkah ke-13. Begitu seterusnya, ini secara siklus. Ketika langkah ke-13 sudah dilanjutkan, ketika ada permasalahan baru, maka kita akan mulai lagi dengan langkah pertama gitu ya, team formation ya. Step pertama, getting start, dengan tugasnya adalah team formation gitu ya. Kemudian tugas yang kedua, survei. Tugas yang ketiga, identifikasi masalah. Jadi sudah tim terbentuk, kita survei, identifikasi masalah. Tugas yang keempat, kita menentukan tujuan dan target kita. Tugas yang kelima, kita memilah atau membuat pilihan-pilihan gitu ya. Tugas yang keenam, kita men-screening pilihan tadi, mengevaluasi, kemudian memprioritaskan, memberi prioritas dari pilihan-pilihan tadi. Nah, tugas yang ketujuh, kita memformulasikan rencana implementasi. Tugas yang ke-8, kita implementasi pilihan yang terpilih ya. Pilihan yang terpilih kita implementasi. Kemudian tugas yang ke-9, kita melakukan training, pelatihan, membangun kepedulian dan membangun kompetensi gitu ya. Tugas yang ke-10, setelah itu kita monitoring dan evaluasi hasilnya. Nah, tugas yang ke-11, kita memanage hasil review itu ya. Tugas yang ke-12 ya, kita ubah ini menjadi sistem manajemen organisasi ya. Tugas yang terakhir, tugas yang ke-12, mengidentifikasi adanya masalah tambahan untuk peningkatan keberlanjutan ya, atau continuous improvement. Kurang lebih itu tadi ya, ada 6 langkah, yaitu Mr. PIMS, mulai, rencanakan, pilih, implementasi, monitoring, dan sustaining ya. Dari 6 langkah ada 13 tugas yang terbagi menjadi 2-2-2-3-2-2 ya. Jadi satu step pertama 2, step kedua 2, step ketiga 2 tugasnya, step keempat ada 3 tugasnya, step kelima ada 2 tugasnya, step keenam ada 2 tugasnya. Begitu, terima kasih saya ucapkan kepada penyelenggara, yaitu Pusat Pengembangan Produktivitas DKI Jakarta, kepada Kepala Pusat Pak Muhammad Sani PhD, Pak Sukron Munawar, kepada pelatih Coach Leonardo, Coach Akbar ya, kemudian rekan-rekan peserta Pak Ragil, Ibu Sere, Pak Maman, Bu Santi, Mbak Anggi, Pak Tio, Bang Satrio, Mas Anggit ya, Bang Amar, Pak Fadila, dan lain-lain. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kita sama-sama belajar, juga meningkatkan kompetensi kita di bidang green productivity ini.